Selamat datang di Kudu Channel. Kali ini kita sudah kedatangan tamu. Dan ini paketnya cukup besar. Tanpa lama-lama kita produknya aja ya, langsung saya baca. Yaitu TNW mini selfie. Oh, ini saya sambil beli barang yang lain di merek yang sama ya teman-teman. Produknya adalah TNW X68 Bluetooth Earphone TWS Wireless Bluetooth Earbuds Sleep Earbud Mini Earbuds ANC ENC Gaming Mode Wireless Earphone Bluetooth In-Ear with Low Latency. Nah, sepanjang itu nama produknya. Dan kayak apa bentuknya, kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Benda cukup tajam, pakainya hati-hati. Iya. Ini TWS-nya. Nah, ini nggak perlu direview ya teman-teman. Saya beli tongsis. Nah, langsung saya buka saja ini segelnya, biar nggak berkilau. Oke, TNW X68 Sleep Earphone katanya ya. Wireless 5,49. Berarti teknologinya terdepan dong. Terus painless wear. Oke, katanya kita nggak bakal sakit kalau makainya. Be your own audiophile comfort art area. Gimana sih tulisannya? Ya. Warnanya ada krem, hitam, dan putih. Saya belinya yang krem. Model X68 wireless version V5,49. Headphone battery 40 mAh, cukup gede. Harusnya durasinya lebih panjang ya dibanding yang pernah saya review sebelumnya, yaitu ada dari rangkaian Monster itu rata-rata 30 mAh, yang sekarang 40 mAh. Kita buktikan saja nanti. Kemudian charging compartment battery alias case-nya itu 240. Nah, yang ini lebih kecil, biasanya 300 mAh. Ini 240 mAh. Kemudian ngecasnya pakai Type-C. Working range alias jarak pemakaian 10 meter. Kemudian supportnya bisa iOS, Android, dan Windows. Bisa dipakai laptop itu juga teman. Built-in microphone, earbud signature sound, volume optimize EQ equalizer. Oh begitu, made in China. Oke, langsung kita bongkar saja. Set, kosong. Dan ini produknya, di bawahnya ada kabel. Oke, dan ini adalah kitabnya. Di sini ada cara pakai, Bluetooth headset parameter, ini sama dengan, di sini lebih lengkap lagi. Frekuensi range 20 Hz sampai 20.000 Hz. Power display support, maksudnya apa? Mungkin ada lampu indikatornya gitu ya. Kemudian listening atau talking time 6 sampai 9 jam. Yakin? Biasanya cuma 3 jam. Tapi kita buktikan saja, siapa tahu bener-bener 6 jam. Kalau beneran 6 jam sampai 9 jam, sangar nih ya, untuk dengerin dan ngobrol. Oke. Kemudian standby time kurang lebih 180 jam. Ini transmisi, charging time kurang lebih 2 jam. Kemudian LED display, blue light kalau dari sini. Ini di bagian depannya, di bagian case-nya. Kemudian synchronize volume with phone volume, 3 clicks on secondary ear volume, bla 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 bla. Ya pokoknya gitu. Oke, ada cara reset. Ini cuman bahasa Cinanya. Oke, cara reset ini harus ditanyakan ke penjualnya seandainya memang diperlukan untuk reset. Biasanya yang diperlukan untuk reset itu ketika ada salah satu yang mati, atau cuman ya itu nyala sebelah, itu rata-rata seperti itu.
Dan untuk informasi bahwa saya di sini hanya mereview apa yang saya rasakan ketika saya coba. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan masalah yang lain, silahkan di-share saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang lain bisa menemukan solusinya. Jadi di sana mari saling berdiskusi. Dan menurut saran saya, kalau teman-teman menemukan masalah, pertama-tama coba tanyakan dulu ke penjualnya. Kalau teman-teman belinya di tempat resmi, harusnya dia tahu bagaimana solusinya. Apakah ganti baru, ataukah harus diservis, atau ada cara-cara tertentu seperti reset dan lain-lainnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama tanyakan dulu ke penjualnya. Baru setelah itu kalau penjualnya tidak responsif atau tidak menjadikan solusi, bisa kita diskusikan. Nah, itu biar lebih jelasnya. Oke, langsung saja kita ke produknya. Pertama ini kabelnya kurang lebih 10 cm standar, 10 cm. Ya 10 cm nggak mungkin 10 meter. 15 teman-teman. 10 kependekan. Oke, ini masukkan sini saja. Langsung sebentar. Kenapa di sini nggak ada apa-apanya? Harusnya kan kalau seperti ini, di sini ada isinya. Dan barusan ini bungkusnya juga nggak profesional ya. Mungkin sudah dicek sama tokonya gitu ya sebelum dikirim supaya ada quality check sebelum diterima oleh kita. Ya sebenarnya ini lebih bagus. Cuman kalau pengemasannya lebih rapi lagi, itu lebih bagus lagi. Nah, itu. Karena ini tadi nggak ada segel yang saya buka. Iya bener. Oke, ini bentuknya kayak tempat bedak. Dan ini doff, lembut kayak boneka plush atau plush gitu ya teman-teman. Ini colokannya di sini, ini indikatornya tadi warnanya biru katanya, dan tutupnya ini kok kayaknya rada goyang-goyang ya. Oh, ya, memang goyang-goyang karena bukanya begini. Set. Ya. Bukanya gini teman-teman. Set. Secara desain dia simple, kecil kayak bakpia. Dibukanya juga enteng, tapi ini sayangnya plastik, dan kalau dalam kondisi terbuka hati-hati naruhnya teman-teman, harus segera ditutup lagi supaya tidak patah. Ini full plastik semua ya, dan ini sangat ringkih. Tuh, ini kalau ngecas barusan, nah itu udah warnanya ya. Ini mungkin pairing, dia lepas koneksinya dari itunya, dari chargernya. Dan ini memang sekecil ini teman-teman, untuk tidur katanya. Kita nggak disediakan ini apa namanya ear tips, cadangan ear tips atau pilihan ukuran ear tips. Jadi mau nggak mau ukurannya segini. Left right-nya di sini tidak ada tulisannya, sehingga ya kalau tapi kayaknya mau kanan mau kiri sama aja teman-teman, karena nggak ada bedanya ini. Kanan dan kiri bentuknya sama persis. Bisa ketukar-ketukar. Cuman kalau teman-teman misalnya main game, oh ini harusnya di kanan, oh ini harusnya di kiri, ya harus manual kayak gitu. Atau dengerin musik yang teman-teman misalnya sudah hafal ada stereo kanan kirinya gitu kan, misalnya hafal oh ini harusnya mainnya sebelah kanan, ya tinggal ditukar aja gitu. Atau kalau teman-teman pakainya satu-satu, ya nggak usah khawatir kanan kirinya. Oke, secara desain dia kayak tikus, ini malah kayak babi tuh. Ya kan, ini matanya, ini monyongnya. Oke, dipakainya walah bener-bener di dalam banget teman-teman, dan kayak nggak pakai TWS. Alat bantu dengar pun nggak sekecil ini. Jadi ini bener-bener TWS yang mungkin ada yang lain, tapi saya baru menemukan ini yang untuk tidur ya teman-teman, dan ini sekecil ini. Dan dari segi desain dia oke punya. Kalau misalnya teman-teman pakai untuk jalan-jalan dan lagi teleponan, terus nanti teman-teman ngobrol sendiri gitu kan, nggak kelihatan ngobrolnya. Nanti mungkin dikira, karena TWS-nya sembunyi gitu kan, dikiranya oh itu orang gila apa ya, kok ngomong sendiri, di telinganya juga nggak ada TWS. Karena ini bener-bener sembunyi dalam telinga. Dan aduh, ini sayangnya cetakannya gini ya, dia agak-agak keriting-keriting gitu teman-teman, agak lepas, dan mungkin nanti kedepannya ini akan jadi hilang.
logo TNW-nya di sini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, secara desain dia keren, dia unik, dan dia barusan saya pakai sekilas memang nyaman, ada di dalam telinga banget. Dan bagaimanakah dengan kualitas suaranya? Apakah bisa senina bubuk itu untuk tidur? Kita tes dulu ya teman-teman. Baik, TNW X68 sudah selesai saya tes, dan dia secara pemakaian ini beneran enak ya teman-teman. Kalau untuk rebahan juga memang nggak terasa sakit karena dia ada di dalam telinga. Di dalam telinga itu jadi kayak kalau teman-teman nonton film-film yang tentang mata-mata atau special agent gitu kan, yang komunikasi antar anggota itu pegang telinga dulu. Nah kayak gitu kurang lebih di dalam telinganya. Kemudian dia juga punya sistem informasinya juga jelas. Ketika case-nya ini ngecharge, dia warnanya merah kedip-kedip, ini indikatornya ini ya. Kemudian kalau sudah penuh dia nggak kedip-kedip lagi alias merah steady. Dan kalau ada TWS yang belum penuh di dalam case-nya, indikatornya ini nyala warna putih teman-teman. Jadi kita informasinya semuanya jelas ada di sini. Oh ini lagi ngapain, ini sedang apa, oh ini sudah ready to go gitu kan. Kalau ready to go artinya udah mati, nggak ada apa-apa gini. Seperti itu. Kemudian ketika dia lagi pairing ke smartphone, ketika pas connect-nya dia juga ada indikatornya juga jelas, ada orang ngomong connected gitu kan. Jadi informasinya semuanya nggak masalah. Baterai low juga ada suaranya, kemudian baterai habis juga ada suaranya. Kemudian soal koneksi, dia punya range yang cukup baik karena ya 10 meter sebenarnya rata-rata standar ya teman-teman. Dan bisa extend sampai kurang lebih 15 meter dengan catatan tidak ada penghalang. Nah kalau terhalang dinding, satu dinding aja, misalnya teman-teman pindah ruangan, itu kurang lebih 5 meteran gitu suaranya udah hancur. Dan kalau tambah dinding lagi langsung disconnect secara otomatis teman-teman. Ketika pairing, tadi informasi tambahan, dia juga cepat ketemunya di smartphone kita. Cuma namanya itu TWS, bukan TNW X68. Pertama saya bingung, ini TWS ini punya siapa ini kan, takutnya nanti saya pair ini punya orang. Jadi ternyata namanya TWS. Nah, nanti kalau teman-teman beli mau, oh TWS ini. Kemudian mengenai durasi, di panduan atau di box di sini ya teman-teman ya. Oke, di buku panduan itu tertulis 6 jam pemakaian. Sekali cas ya, sekali cas pakai itu 6 jam baru dicas lagi. Tetapi ternyata hanya 1 jam lebih sedikit ya, lebihnya itu kurang lebih 5-10 menit. Dan nanti indikasi baterai low itu 10 menit terakhir gitu. Dan punya saya ini yang kiri 10 menit lebih cepat habisnya dibanding yang kanan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu informasi dasarnya. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Ini nggak bulat. Kalau diibaratkan ember cat yang suaranya bulat itu ember cat 5 kg yang plastik yang dung dung, nah gitu. Ini kalau diibaratkan bulat ya. Kemudian TNW ini yang kaleng, tang 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 gitu. Jadi rada perih di telinga teman-teman. Kemudian volumenya juga bisa dibilang kencang-kencang tapi standar juga, karena 70 itu pas, 80 itu enak, 90 terlalu keras. Itu untuk saya. Ini TNW ini. Kalau ini dengan catatan ini di ruang sepi ya teman-teman. Kalau di keramaian ya sekitar 90-an% itu baru jelas dan enak untuk didengarkan. Dan ramainya yang seperti apa dulu? Kalau ramainya misalnya teman-teman ada di mall itu mungkin sekitar 80%. Tapi kalau ada di pasar malam, mending nggak usah pakai TWS deh gitu. Karena percuma. Dan untuk komposisi frekuensinya yang high, mid, low itu, nah ini mid sama high-nya alias vokal dan treble-nya itu saingan atas bawah gitu ya. Kemudian bass-nya ini hampir nggak kerasa sama sekali, hanya sekedar terdengar gitu ya. Dan kalau volume dinaikkan, bass-nya itu cuma terasa ada, bukan memberi warna tapi cuman ada gitu ya teman. Cuman jadinya terdengar maksain gitu suaranya.
bassnya. Nah, tapi kalau kalian nggak mentingin bass, alias kalian bukan orang-orang bass head gitu ya, TNW X68 ini sebenarnya cukup baik. Karena dia punya power yang cukup bagus, punya detail yang cukup bagus juga, surroundnya, stereonya, lemparan kanan kirinya itu oke punya juga teman-teman. Nah, mungkin orang bakal bilang TNW X68 ini suaranya cempreng. Padahal bukan. Dia mungkin tempatnya itu istilahnya ini ya teman-teman, main kasar, bukan cempreng. Nah, di lagu yang jenis selain rock, metal, underground, dan yang setipe itu, kasarnya itu nggak terlalu kerasa. Tapi kalau ada di rock, metal, underground itu baru kasarnya itu terasa banget teman-teman. Dan menurut saya pribadi, ini TWS ini buat lagu kasar itu enak banget. Screamnya vokal terdengar lebih gahar, efek gitarnya metal yang weng 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 gitu itu juga terasa lebih sadis. Dan di lagu-lagu yang keras, bassnya itu kan biasanya nggak terlalu menonjol ya, kecuali ada solo bass atau yang mayoritas bass seperti Muse gitu ya. Nah, kecuali di tempat yang gitu, sehingga karena dia bassnya nggak terlalu mantep untuk lagu-lagu metal, warna suara lagu metalnya itu jadi pas buat saya pribadi ya teman-teman di TWS ini. Tapi bisa jadi kalau ada teman-teman yang lain mungkin dengan suara kayak gini dengerin metal nggak cocok, saya sukanya metal tetap kedengaran bassnya lebih tebel misalnya. Ya itu selera ya, selera itu masing-masing. Dan ada yang unik dari hasil tes saya, semakin saya pakai bassnya itu semakin enak loh teman-teman. Mungkin TNW X68 ini adalah TWS yang drivernya itu perlu dipanasin dulu, bukan digosok-gosok, bukan dibakar, tapi kayak kalau motor itu atau mobil dipanasin dulu, dinyalain dulu mesinnya gitu kan. Nah, ada banyak plugin audio yang untuk istilahnya kalau audio pil itu burn in ya, dibakar, burn in. Untuk dibakar dulu nanti untuk selama beberapa jam, karena ini TWS jadi cuman 1 jam gitu sampai baterainya habis, didengarkan sebuah suara yang konstan, bisa itu white noise atau noise yang lain seperti itu. Mungkin harus seperti itu dulu supaya drivernya ini lunak dulu gitu ya teman-teman ya. Soalnya ya saat dengerin Muse, ini pengalaman saya, awalnya kan rada-rada main kasar tuh. Nah, ketika dengerin Muse itu jadi kekurangan di awal tadi jauh berkurang. Cuma bassnya juga ikutan kasar. Nah, itu dia. Nah, bass kan dia dung 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 gitu ya. Bukan yang gitu. Karena terasa agak kasar dikit. Nah, perlu kalian ketahui, TWS atau earphone yang main kasar seperti ini jadinya dia kurang detail, alias detailnya pasti berkurang karena ketutup sama suara kasarnya. Detailnya bagus cuma berkurang, jadi ada beberapa bagian dari lagu yang seharusnya ada detail kecilnya jadi nggak ada gitu aja. Cuman itu nggak mempengaruhi esensi lagunya. Nah, dan ini saya baru ini pakai TWS dengan Bluetooth 5,4 ya teman-teman. Entah ini saya lagi kurang sehat atau teknologi Bluetoothnya yang belum sempurna, saya nggak tahu ya. Saya nggak terlalu kuat pakainya teman-teman. Setelah beberapa sekitar 10-15 menitan pakai itu, saya merasa ada rasa pusing, agak-agak mual, kemudian telinga jadi bindeng gitu. Rasanya itu kayak kalau kita berkendara yang lagi mendaki, kan suara mesinnya gitu ya, terus menderu gitu. Nah, rasanya pengen nelen ludah terus. Teman-teman pernah ngalamin kan pasti yang seperti itu. Nah, kemudian soal kecepatan transmisi dari Bluetooth ini sudah sangat keren. Karena delaynya itu sudah seperti nggak ada. Bener-bener seperti earphone kabel. Buat nonton film, suara dan efeknya itu pas banget teman-teman. Sehingga kita nggak akan nyadar kalau ini adalah delay. Padahal ya beneran nggak kerasa. Nah, soal delay biasanya berhubungan dengan game. Buat main game, ini menurut saya juga cocok.
kalian mau adu sniper, beranilah. Cuma kalau kalian beruntung mungkin dapat yang durasi pemakaiannya lama ya teman-teman ya, karena ini kan cuma 1 jam. Biasanya kalau yang para gamer-gamer itu kan main bisa 2 atau 3 jam gitu ya. Siapa tahu kalian dapat yang baterainya bagus. Bahkan ini ya teman-teman, saat main game kebutuhan suara untuk para gamer itu semuanya terpenuhi. Kalian minta apa? Stereo, surround, suara sekitar itu dapat, detailnya dapat. Suara peluru yang nyasar di kanan ya terdengarnya cuma di kanan aja, kemudian kiri aja, langkah kaki di belakang kanan rasanya juga seperti itu. Jadi untuk semacam eksekusi audio 8 dimensinya atau yang suara muter gitu, dia bagus juga ini teman-teman. Jadi buat kalian kaum rebahan sambil main game sampai ketiduran, bisa nih TNW X68 kalian jadikan pilihan. Kemudian untuk bertelepon, nah ini karena dia kan nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada antenanya mikrofon gitu ya, jadi mikrofonnya nggak ada lubang mikrofonnya sama sekali, bahkan suara kita jadi kurang mantep. Nah seperti ini suaranya. Testing. Ini hasil suara dari TNW X68 ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan dinilai sendiri. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya kurang mantap dengan hasil suaranya dari mikrofonnya dia. Dan kalau untuk suara lawan bicara ya kurang lebih jelas lah. Cuman ya kayak di atas tadi nggak bulat gitu aja. Dan itu dia hasil review saya mengenai TNW Sleep Earphone X68. Dan kalau ada teman-teman yang sudah mencoba produk yang sama, ternyata punya pengalaman yang berbeda, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, supaya nanti kalau ada yang mau beli ini dan melihat reviewnya dulu, pengalamannya lebih banyak ya, sehingga bisa menimbang-nimbang ya enggak gitu ya. Marilah berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.